Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari majelis menyampaikan selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah minggu hari ini, kita dipanggil untuk mereformasi spiritualitas dengan mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Dia dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita bernyanyi buku ND nomor 18 ayat 1 dan 2. Pahala umuri magasi dipataki ai tu si doa nai muli hidup jupang mingui haleluya do disi mohini dipataki Di dalam nama Allah, Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan memuji Tuhan dengan buku ND nomor 115 ayat 1 dan 2. Tuhan demata, saya musima, begitu hutan dinami, hidup hidupan kami, saya pasti, kami unsudi. Yesus tutu Ranjana burju Sarbalu aton dinami Sian pardon saon nami Pasu be Ambion sude. Dengarkanlah hukum Taurat yang pada minggu hari ini diambil dari Matius 22 ayat ke-37 sampai ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nyanyian Jemaat buku ND nomor 177 ayat 1 dan 2. Datar hatahon, ohong di rohani demata dipardosai marsak turongana bidajol mai. So Allah untuk di hatanai Nai pangoluana Tumasa sudi Nai pasona muna Nang parjahate Asal dipangihon sarutai Angkau hangoluan didoanai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk
mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nyanyian Jemaat Buku ND nomor 453 ayat 3. Si palu adogo arbu, saut malu atondiki. Nasarat tenisi bolis, ikon si kamanoni. Koarbi Tuhani, oladido endeki. Koarbi Yesus ki, domba malu rohaki. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-17. Kita baca secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang haruslah memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu,
rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji bernyanyi dengan buku ND nomor 655 ayat 1 dan 2. Jangan diuria sasada Yesus, mari berpandilion rabdongon hatai uria diriritna panoroan nai binar mania ana marhite budari sian saluhut bangso nadi pertibion marhite aluan sada uriaon ai sada pandilion sada aporsean sada nang pakirimon ni huriana Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom.
Mari kita dengarkan intisari Warta Jemaat pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Pertama, nama minggu. Minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah reformasi spiritualitas. Kedua, pelaksanaan ibadah di HKBP Pulau Asam menyingkapi virus COVID-19. Hari ini Minggu 1 November 2020, pelaksanaan ibadah dilakukan secara live streaming di gereja dan dihadiri hanya oleh pelayan yang bertugas. Acara ibadah disusun oleh gereja kita dan di-share atau didistribusikan oleh sintua sektor masing-masing. Selain itu, acara ibadah dapat disaksikan, ditonton dengan membuka channel YouTube di mana linknya dibagikan, di-share melalui WA Grup HKBP Pulau Asam. Mulai hari Minggu tanggal 8 November 2020 akan dilaksanakan ibadah live streaming di gereja masuk pukul 9 WIB dan dihadiri terbatas dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama, Minggu tanggal 8 November 2020, sektor Yerusalem. Kedua, Minggu tanggal 15 November 2020, sektor Bethlehem. Minggu ke-22 November tanggal 2020, sektor Nazaret. Minggu tanggal 29 November 2020, sektor Galilea Zaitun. Ibadah disusun oleh gereja kita dan di-share atau didistribusikan oleh sintua sektor masing-masing. Selain itu juga acara ibadah dapat disaksikan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan membuka channel YouTube di mana linknya dibagikan, di-share melalui WA Grup Gereja HKBP Pulau Asam. Ketiga, jadwal laporan pelaksanaan program dewan-dewan dan seksi-seksi, serta perencanaan program dan anggaran 2021. A. Tanggal 1 November 2020, rapat seksi-seksi yang dihadiri ketua masing-masing dewan untuk membuat laporan pertanggungjawaban program dan anggaran 2020 serta penyusunan program dan anggaran 2021. B. Tanggal 8 November 2020, rapat ketua-ketua dewan dan ketua-ketua seksi, penyampaian program dan anggaran 2021. C. Tanggal 15 November 2020, rapat perhalado dan ketua-ketua dewan, pembahasan program dan anggaran 2021. D. Tanggal 29 November 2020, rapat huria menentukan dan mengesahkan program dan anggaran huria 2021. Keempat, warta pernikahan pertama akan menerima pemberkatan pernikahan Cempio Ketaren, anak dari Bapak Alexander Ketaren dan Ibu Lista Borubangun, alamat Jalan Waringin 1 nomor 24 Kayu Putih, Jakarta Timur. Jemaat Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP, Runggun Rawamangun, Pulau Mas, dengan tunangannya Parti Anita Irianti, putri dari Bapak Rory Petuan Nalambas Lumban Turuan dan Ibu Neti N.E. Borus Regar. Alamat Jalan Jati Tanjung nomor 32 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Pulau Asam, Resort Pulau Asam. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 di Gereja Batak Karo Protestan, Runggun Rawamangun, Pulau Mas. 5. Perbaikan renovasi rumah dinas pendeta resort. Seperti yang telah diinformasikan di minggu-minggu sebelumnya tentang perbaikan rumah dinas pendeta
dan pada saat ini sudah dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi. Adapun laporan pekerjaannya adalah sebagai berikut. A. Penggantian atap meliputi penggantian genteng, rangka baja ringan, pemasangan aluminium foil, peninggian tembok dan penggantian plafon dengan gipsum. Sudah selesai dilaksanakan, tinggal melakukan pengecatan plafon. B. Pekerjaan perbaikan tangga dan pemindahan area dapur sedang dilakukan. C. Merespon sumbangan lantai granit dari donatur, maka akan dilakukan juga penggantian lantai rumah dinas. D. Pekerjaan lain yang akan dilakukan adalah penggantian beberapa kusen yang sudah busuk dengan menggunakan kayu yang ada, serta perapihan instalasi listrik. E. Pembiayaan untuk perbaikan rumah dinas ini akan menggunakan saldo kas gereja sebesar 50 juta rupiah dan kekurangannya diharapkan dapat dipenuhi dari partisipasi jemaat. Untuk itu diharapkan seluruh jemaat tetap dapat berpartisipasi mengambil bagian dalam pembiayaan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kerelaan masing-masing. 6. Kebaktian sektor. Pertanyaan sektor gabungan virtual melalui aplikasi Zoom dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.45 WIB. 7. Keuangan. Warta keuangan selengkapnya dapat dilihat pada warta yang dapat di-share di WA grup Gereja HKBP Pulau Asam. Yang berulang tahun. Kepada semua warta jemaat yang bersukacita melalui ulang tahun dan kelahiran dan pernikahan, kami bacakan firman Tuhan untuk direnungkan yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan untuk direnungkan. Demikian intisari warta jemaat pada minggu ini yang tidak kami bacakan menjadi intisari warta jemaat dapat kita baca dalam cetakan warta jemaat. Mari kita doakan warta jemaat kita yang dalam sukacita, duka, pergumulan, juga dalam keadaan sakit, agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jika diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai warta jemaat minggu ini, dapat disampaikan kepada majelis jemaat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan dengan buku ND nomor 458 ayat 1 dan 2. Inilalana ditanda hagale oki nang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. 2 Raja-Raja pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek,
pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah kanan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asyetoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, adalah reformasi spiritualitas. Hai baruon ne partodium. Berbicara tentang reformasi, khususnya reformasi di gereja, ingatan kita pasti tertuju kepada Martin Luther yang melakukan reformasi di gereja pada abad ke-15. Ada 5 pilar ajaran Martin Luther yang menjadi pedoman di tengah-tengah gereja-gereja Protestan hingga saat ini, yaitu sola fide, keselamatan hanya karena iman; sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah; sola scriptura, keselamatan melalui firman Tuhan; solus Christus, hanya karena Kristus; dan soli Deo gloria, kemuliaan hanya untuk Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin 31 Oktober 2020, reformasi Martin Luther genap berusia 503 tahun. Dan di minggu terakhir setiap bulan Oktober, umat Kristen Protestan merayakannya sebagai Minggu Reformasi, memperingati momen pada tanggal 31 Oktober 1517 ketika seorang biarawan muda Jerman, Martin Luther, memaku ke pintu gereja di Wittenberg sekitar 95 dalil menantang gereja pada zamannya. Tindakan berani itu mulai membentuk kembali dan mereformasi gereja. Itu memberi kita ekspresi baru dari iman Kristiani. Tapi ini tentu bukanlah sekadar perayaan kemenangan bagi kita, namun yang lebih penting justru hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah Bapa terus menjaga dan menyertai gerejanya agar setiap gereja kembali kepada Injil dan kebenaran firman Tuhan. Ini yang biasa disebut dengan istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui harus senantiasa memperbaharui dirinya. Nah, hal yang serupa juga bisa kita lihat dalam nats ini melalui reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Siapakah Yosia?
Amon ayah Yosia adalah raja penyembah berhala. Ayahnya Amon atau kakeknya Yosia, yaitu Manasye, juga raja orang berhala. Artinya Yosia adalah keturunan penyembah berhala. Tetapi Yosia dalam umur 8 tahun telah naik tahta menjadi raja justru di saat kerajaan Yehuda sudah hampir seluruhnya penyembah berhala. Kenapa Yosia bisa menjadi raja? Sejak kecil Yosia memang dididik, diasuh, dan digembleng dalam kebenaran. Karena itu ia tidak terkontaminasi kepada ayah dan kakeknya penyembah berhala yang parah itu. Di istana ia diajari orang-orang untuk melakukan kebenaran. Dan 8 tahun setelah ia naik tahta menjadi raja Yehuda, berarti ketika ia berumur 16 tahun, Yosia memilih yang bernilai tinggi dan abadi, yaitu mencari kehendak Allah. Kita tahu bahwa umur 16 tahun adalah usia menuju sweet 17. Anak remaja yang senang setengah mati membayangkan pesta yang meriah. Bagaimana untuk melakukan apa saja yang menyenangkan hatinya, berkumpul bersama teman-teman sebayanya, lalu jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi Yosia lain. Justru di usia remajanya ia tekun mencari kehendak Allah di istana. Dia belajar, dan terus belajar untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Allah, Allahnya Daud, bapa leluhurnya itu. Itu artinya dia kembali ke track yang semestinya. Hidup sebagai seorang raja Israel yang kerajaannya dianugerahkan oleh Allah, di mana ia harus berjalan senantiasa di jalan Allah. Dan tentunya Yosia punya cerita di atasnya, yaitu nenek moyangnya banyak penyembah berhala yang dimurkai oleh Allah. Maka dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia memilih apa yang anak-anak muda tidak akan pilih. Mencari Tuhan di usia muda belia dalam umur 16 tahun. Kemudian pada tahun pemerintahannya yang ke-12, itu artinya Yosia berumur 20 tahun, ia membuat keputusan penting, yaitu mentahirkan seluruh Yehuda, menghajar seluruh penyembah-penyembah berhala. Tindakan Yosia ini tentu beresiko tinggi, memungkinkan ancaman pembunuhan kepadanya karena ia merubah dan menjungkir balikan kebiasaan yang sudah mendarah daging pada saat itu, yaitu menyembah berhala. Namun Yosia tidak takut. Di umur 20 tahun, Yosia menunjukkan kelasnya. Dia bersihkan semuanya. Itulah pemimpin yang benar. Berani membersihkan, bahkan menumpas hal-hal yang tidak benar, dan memberlakukan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, itulah pemimpin yang benar. Yosia sungguh luar biasa. Ia berani menentang dan menantang arus
kebiasaan penyembahan berhala di kerajaan Yehuda pada saat itu. Sendirian. Dan dia bukanlah tipe seorang raja atau seorang pemimpin yang terlena dengan segala fasilitas pelayanan yang ada. Dia bukan seorang raja yang menina-bobokkan dirinya dengan pesta pora yang tidak karu-karuan. Tidak. Dan dia bukan raja yang kemudian berceramah tanpa keputusan yang nyata dalam tindakannya. Tidak. Dia mencari kehendak Tuhan sedini mungkin. Dan setelah mengetahuinya, lalu ia lakukan, ia laksanakan, ia kerjakan, ia wujud nyatakan. Menghancurkan semua tempat-tempat penyembahan berhala di seluruh kerajaan Yehuda. Saudara, memurnikan suatu bangsa di usia 20 tahun itu sangat luar biasa. 31 tahun masa pemerintahan Yosia. 31 tahun. Umur 39 menjelang 40. Dia sudah banyak melakukan karya yang luar biasa. Yosia tidak menjadi raja tua yang berumur panjang. Tapi jangan kita katakan bahwa Yosua tidak memelihara hidupnya. Jangan katakan bahwa Yosia tidak disayang Tuhan karena ia meninggal di usia muda. Justru Yosia sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi umur tidak terlalu panjang karena memang dalam hidup ini tidak penting umur kita berapa. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi umur kita itu. Buat apa kita berumur 80, 90, bahkan ada orang yang mengimpikan umur 120 tahun. Kalau hidupnya tidak bermakna. Hidup apa yang kita mau lakukan, itu yang terpenting. Menjalani usia 60, 70 tahun saja kita seringkali tidak bijak. Apalagi umur di atasnya. Sekali lagi, tidak penting berapa umur kita, sadia ganjang umurta. Yang terpenting, bagaimana kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermakna dan berguna bagi orang lain. Itulah Yosia. Umur 8 tahun naik menjadi raja. Umur 16 tahun mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, belajar untuk menemukan kehendak Tuhan. Umur 20 tahun ia bertindak luar biasa, yaitu mentahirkan seluruh berhala di kerajaan Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Yosia anak dan cucu raja penyembah berhala, tetapi hidup dalam kebenaran dan diberkati Tuhan. Karena Yosia berubah, maka dia tidak kena kutuk dosa bapaknya dan kakek moyangnya. Tidak sampai keturunan kedua, ketiga, bahkan keempat. Itu sudah putus. Diputus. Karena apa? Karena dia sendiri berusaha untuk mencari kebenaran. Memberlakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kesehariannya. Dia belajar mencari kebenaran, maka dia diberkati. Dia menjadi raja yang luar biasa dan raja yang mengubah
dan mengembalikan Yehuda dari berhala kepada mezbah Allah, dari berhala kepada bait Allah. Tetapi Yosia, raja yang benar, raja yang hebat dan luar biasa itu, tidak panjang umurnya. Dan gajang umur nibana. Itu artinya sekali lagi, yang terpenting adalah kualitas hidup. Kualitas hidup. Hidup yang bermutu. Hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, hendaknya hidup kita menjadi role model, menjadi teladan, menjadi contoh yang diikuti dalam gaya hidup dan moral kita. Yosia, anak dan cucu raja berhala itu mencapai sukses karena dia mengenal, dia menerima, dan dia melakukan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Ini tentu menjadi perenungan buat kita. Apakah kita sudah mengenal dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita? Dalam hidup kita pada masa ini, kita bisa belajar dari Yosia. Siap mengevaluasi diri, siap rade mamareso dirita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita baik dengan Tuhan? Apakah kita melakukan firman-Nya? Apakah iman kita bertumbuh? Atau justru sebaliknya semakin kering kerontang? Manakala kita telah jauh meninggalkan Tuhan, tidak setia dan tidak taat kepada perintah atau sabdanya, maka sesungguhnya kita perlu melakukan reformasi spiritualitas. Perlu paibaruhon partodium, reformasi iman, menatanya untuk kembali kepada Tuhan. Sebab semua reformasi, semua reformasi apapun itu berawal dari diri sendiri. Berawal dari diri sendiri. Semuanya dimulai dengan awal yang baru. Pembaruan perjanjian atau komitmen kita. Ketika Yosia memulai pemulihannya, apakah saudara memperhatikan di mana dia memulainya? Dia do dipuka ibana, hai baruoni. Dia mulai dengan membuat perubahan dalam hidupnya sendiri. Dan ketika Yosia menemukan kebenaran Tuhan, hanya itu yang penting baginya, tidak ada yang lain. Tetapi dampaknya kita lihat, ia terus berubah sampai ia menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita lihat di sini bahwa reformasi tidak berakhir pada kontemplasi. Tidak berakhir pada kontemplasi, tetapi dalam tindakan, dalam perbuatan. Oleh karena itu saudara-saudari, mari menata kehidupan kita. Tapature manguluta. Tapa une-une haporsiauta. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Jangan gantungkan hidup dan masa depanmu kepada harta, kepada jabatan, dan kepada hal-hal duniawi. Tetapi tetaplah fokus hanya kepada Tuhan. Reformasi spiritualitas adalah membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Paturehon muse parsaoran dohot debata. Nah, kalau itu yang kita lakukan,
maka sukses, keberhasilan Yosia akan menjadi sukses, menjadi keberhasilan kita juga. Amin, kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan pada saat ini karena kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami dan yang telah memberikan waktu dan tempat ini untuk melakukan ibadah kami di minggu hari ini. Kami yakin dan percaya walau kami bahkan sebagian besar dari warga jemaat-Mu melakukan ibadah di rumahnya masing-masing, tetapi kami yakin bahwa Tuhan melawat mereka, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah warga jemaat-Mu itu melalui Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu sempurnakanlah ibadah kami ini Tuhan melalui kemurahan-Mu untuk menolong kami memberlakukan firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Ingatan kami kembali disegarkan betapa pentingnya pembaharuan hidup, pembaharuan sikap, pembaharuan seluruh pola pikir dan perilaku kami, supaya senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau memberikan teladan kepada kami melalui Raja Yosia yang walaupun dalam usia yang masih muda, bahkan boleh dikatakan masih anak-anak, tetapi sungguh luar biasa. Dia memberikan seluruh pikirannya, seluruh waktunya untuk mencari dan mencari kehendak-Mu, mempelajari apa yang Engkau kehendaki dalam hidupnya. Dan dengan demikian dia boleh melakukan pembaharuan, reformasi yang luar biasa di tengah-tengah umat Yehuda pada saat itu, membawa kembali seluruh kerajaan Yehuda untuk bersembah sujud kepadamu, meninggalkan segala sesembahan yang diperbuat oleh manusia. Ya Bapa yang Maha Pengasih, tolong kami senantiasa untuk mereformasi diri kami, untuk meninggalkan segala hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, untuk bertobat, supaya kami senantiasa boleh hidup benar di hadapan-Mu. Bapa di sorga, berkatilah persekutuan kami ini, dan kami yakin bahwa ada sesuatu yang berharga yang boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari melalui ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Kami mau bawakan kepadamu seluruh warga jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau memberkati mereka. Engkau yang senantiasa memberikan sukacita dalam kehidupan mereka melalui berkat-Mu atas seluruh apa yang mereka kerjakan dalam hidup ini. Engkau tolong warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan duka, khususnya keluarga butar-butar, di mana anak dan cucu mereka telah meninggalkan kami, ceria kasih. Lawatlah mereka Tuhan, menumbuhkan iman mereka,
memberi kekuatan, memberi penghiburan. Dan kami yakin bahwa di balik dari duka cita itu, Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik, yang boleh membuat mereka bersuka cita dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan seluruh pelayanan gerejamu ini ke tangan pengasihan Tuhan. Campur tanganlah Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada hamba-hambamu yang melayani di sini Tuhan, agar seluruh rangkaian pelayanan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami dan bagi seluruh warga jemaat-Mu. Dan Engkau tolong juga dewan dan seksi-seksi yang ada di gerejamu ini untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan juga menyusun program dan anggaran yang baru 2021. Engkau beri mereka hikmat, Engkau buka hati dan pikiran mereka agar boleh merencanakan yang terbaik di gerejamu ini untuk tahun yang akan datang. Sertai kami Tuhan di minggu yang baru ini. Engkau beri kemampuan kepada kami untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 723 ayat 1 dan ayat 3 sambil menyampaikan persembahan. Dalam otak Tuhan sahat dirikan pakai maambar Tuhan Molodang ho Tuhan peringanan dia dirikan damar argabi Tumpo gospedison manang sonang tahe marsiga tungtuho sasude olan ho hui huton dang bedirikon togu matu nature tujolom o Tuhan tung meladang dohan ikon ho hui huton tok ai hubo totakas kamar tua doa nang musedo di ngoloko tongpo gospelison manang sonang tahe marsiga tungtuho sasude olan ho hui ho tong langge Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari Parhalado mengucapkan kepada Bapak Ibu warga jemaat, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tu jalan, oh Tuhan, sahat dirikan, pakai maafam bertulamo. Meledang, oh Tuhan, meringanan diau, dirikan dan berargabi. Tung pagos pedisan, manang sonang tahi, bersihkan tung Tuhan sasudi. Di